Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ya teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan aktivitas berjalan lancar. Kali ini kita akan membahas nih yang di depan kita nih teman-teman ya. Ini namanya cylindrical roller bearing. Ya. Kenapa disebut cylindrical roller bearing teman-teman? Ya. Karena bantalan luncurnya ini steel roller ini berbentuk silindris, berbentuk tabung. Sudah kita ketahui ya dari tutorial sebelumnya, kalau roller bearing itu ini termasuk dalam kategori roller bearing, kelompok roller bearing. Secara bentuk rollernya itu terbagi menjadi 3 ya. Ada yang bentuknya spherical, cembung, yang kemarin disebut spherical roller bearing, udah kita bahas. Terus ada yang tirus, disebut taper roller bearing, udah kita bahas. Dan ada yang berbentuk tabung. Nah, ini yang berbentuk tabung namanya cylindrical roller bearing. Ya. Kita cek bagian-bagian dulu ya. Tetap bagian utama bearing terdiri dari 4 komponen, nggak berubah. Yang di luar ini kita sebut outer ring ya. Yang di dalam ini kita sebut inner ring. Ya, bantalan luncurnya ini ya, steel rollernya ini. Yang keempat pengikatnya, kuningan ini teman-teman ya, dari brass. Nah, pengikatnya ada yang dari besi, ada yang dari kuningan, ada yang dari polimer, ada yang teflon. Ini yang dari kuningan ya. Nah, fungsinya apa teman-teman untuk cylindrical roller bearing ini? Dia difungsikan untuk menahan beban berat tegak lurus sumbu, beban radial ya, dengan putaran sedang atau putaran rendah. Tidak bisa dia untuk putaran tinggi ya, karena memang sisi kontak yang bersentuhan berbentuk garis, sehingga kalau dipakai di putaran tinggi dia akan cepat panas. Bila sangat diperlukan sekali putaran itu lebih tinggi dengan beban berat, penggunaannya harus pakai oli teman-teman ya. Dan oli itu harus ada loop oil sistemnya biar bearing tetap dingin. Kalau pakai grease nggak bisa, cepat panas nanti dia ya. Jadi dia untuk beban berat dengan putaran ringan, sedang. Nah, ini ada beberapa jenis juga teman-teman ya. Cylindrical roller bearing ini ada beberapa jenis dari desainnya ada beberapa jenis. Ada, kita perhatikan ya. Ini kan innernya bisa goyang nih, ya, bisa gerak nih ya. Ada yang bisa gerak ke kanan kiri seperti ini. Ada yang ke samping aja. Ada yang luarnya gerak ya. Nah, ini macam-macam, nanti kita bahas. Kalau ini kita bisa bergerak innernya ke kanan ke kiri. Ini tipe NU namanya, bisa dilepas nih. Ya. Nah, itu bisa dilepas. Nah, innernya bisa dilepas. Steel ball-nya sama kitnya nempel di outer. Ini tipe NU, ya. Fungsinya apa, teman-teman? Bisa dilepasnya ini. Pertama dalam unsur pemasangan, ya, dalam unsur pemasangan ini untuk komponen-komponen tertentu yang membutuhkan suaian, ya. Suaian itu porosnya itu ukurannya lebih besar sedikit daripada lubang ini, suaian press. Ini keuntungannya kalau yang tipe NU ini bisa dipanaskan dulu nih teman-teman ya. Innernya ini bisa dipanaskan dulu dan dimasukkan ke poros sehingga press begitu dingin dimasukkan. Jadi dia untuk kemudahan pemasangan ya, kemudahan pemasangan salah satunya. Dan untuk segi cara kerja ya, cara kerja dia mungkin diperlukan untuk kondisi yang poros itu harus bergerak aksial. Nah, biasanya dia ini dipasangkan dengan bearing spherical ya, teman-teman ya, ada fungsi yang begitu aplikasinya. Jadi seperti untuk roll mill tire ya, tire untuk pulverizer mill itu yang giling batu bara itu ya. Dia pasangannya kanannya spherical, kirinya cylindrical ini.
Nah, jadi dia ada perlu oleng ya, poros itu, cuman ke kanannya tetap stabil dengan arah geser naik masuk keluar masuk gitu loh ya. Jadi ini fungsinya untuk poros itu, kalau andaikan bisa bergerak ke samping dia masih bisa, atau ke kanan kiri masih bisa ya. Tapi dia nggak ada beban geraknya ya, cuman gerak aja, geser doang. Bebannya tetap dia beban radial. Kemampuan dia hanya untuk beban radial, bukan untuk beban aksial ya. Jadi fungsi pergerakan ini hanya sebatas retainer aja, penahan, retainering aja. Jadi nggak geser dari itunya gitu. Ada yang boleh geser ya, nanti ada perhitungannya. Nah itu hanya untuk fungsi mengamankan gerakan poros saja, tapi nggak ada unsur pembebanan ya. Pembebanan tetap dengan beban radial fungsi utamanya. Nah kalau teman-teman lihat nih, outernya ini kan warnanya agak abu-abu ya, Ini kita sempat coating ya, kata coating insulation. Jadi insulation itu gini teman-teman, ada bearing yang dia itu dipasang di motor-motor yang arusnya besar, seperti motor DC gitu ya. Jadi kalau dia tidak dilapisi semacam insulasi atau di coating, nanti dia bagian bearing ini ya, material bearing ini akan terinduksi ya, ada aliran elektromagnetik yang masuk, terinduksi sehingga bearing ini cepat rusak, struktur logamnya berubah, mungkin jadi lunak atau cepat cepat panas ya, sehingga muai lama-lama rusak gitu ya. Nah untuk melindungi itu dia di coating di bagian luarnya, di coating biasanya dengan aluminium oxide ini ya. Orang coating lah yang tahu ya, orang coating itu yang lebih tahu, bukan bidang kita. Atau kalau mau pesen ke pabrik ada yang udah di coating, cuman lama, idealnya lama dia ya. Biasa kalau untuk pengerjaan cepat, urgent, buru-buru di coating sendiri. Nah luarnya ini di coating ya teman-teman ya. Itu fungsinya tadi untuk mengisolasi bearing ini biar nggak terinduksi dengan arus yang besar ya. Sementara begitu dulu, mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kami untuk mengikuti video berikutnya ya. Dan jika dirasa tutorial ini bermanfaat, mohon klik tombol like ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.